kita sudah berada di Laboratorium Fisika Dasar. Yeay! Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Kita langsung aja masuk ke lab yang pertama. Gimana tuh lantai berapa? Ada satu kayaknya. Gimana itu? Ini kita di lantai berapa sih? Oh ini, maafin lantai satu. Iya, langsung aja. Oke, kita langsung masuk aja. Sebelum masuk lab, Oh iya, ada peraturannya ya? Apa sih peraturannya? kita harus pakai. Jas lab. Oh, ada jas lab nih. Iya. Kenapa sih kita kok di lab fisika harus pakai jas lab nih? Ya kan itu udah ketentuan dari peraturan lab fisika ya juga. Ada keselamatan kerja juga kan yang tidak itu. Dan juga saintis gitu kan. Kita keren. Dan kayak ilmuwan gitu ya kan? Iya. Terus kayaknya lebih aman aja gitu ya. Kayak tadi kan katanya keselamatan kerja. Dan nih, Oke. dibenikin ya? Hmm? Emang harus dibenikin ya? Enggak apa-apa sih, nggak usah dibandingin, tapi ya pilihan. Oke, habis kita udah mati jasad, kita ngapain? Langsung aja. Masuk dalam. Oke. Oke. Wah. Jadi pintunya ini ya, Sob ya? Halo, jadi kita nih udah ada di dalam. Laboratorium Fisika Dasar. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ini laboratoriumnya apa aja, isinya apa aja, ngapain aja di sini, untuk siapa? Iya, benar banget. Aku aja penasaran banget loh. Iya, betul. Langsung aja kita tanya ke, Narasumber kita, yaitu Mbak. Anis. Yeay, ayo. Ayo kita ke Mbak Anis sekarang juga. Halo Mbak Anis. Iya. Salaman new normal ini ya. Apa kabarnya Mbak Anis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh, Mbak Anis ini aslab ya di sini. Asisten seniornya untuk fisika. Wow. Boleh nih Mbak Anis perkenalan diri dulu ya di hadapan teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Anis Biariska, fisika angkatan 2016. Oke. Terima kasih Mbak Anis. Yuk kita langsung tanya-tanya aja dari yang paling deket nih ya. Oh, boleh sih. Ini alatnya unik ya? Ini tapi udah dimodifikasi. Jadi kalau yang biasanya kan ini buat getaran buat nyari konstanta pegas kan, percepatan gravitasi. Jadi biasanya kan ininya tuh gampang itu loh jatuh-jatuh buat bebannya. Jadi sekarang ditambahin ini jadi lebih tegak gitu, nggak jatuh-jatuh. Jadi kalau misalnya dikasih beban kayak gini, oh nggak ada ini. Nah kayak gini tuh jadi nggak jatuh-jatuh. Kan biasa kalau praktikum ini tuh selalu bikin berisik. Oh iya. Beban-bebannya tuh selalu jatuh-jatuh kan kalau ditambah-tambah. Jadi kalau ini tuh dia lebih tegak. Jadi kayak gitu. Jadi ini tuh adalah alat untuk praktikum pegas ya Mbak? Iya pegas. Buat cari konstanta pegasnya sama buat percepatan gravitasi. Menarik. Biasanya untuk semester berapa itu ya? Nah kalau ini kebetulan di semester 1 ada, di semester 2 ada, cuman bedanya untuk tujuannya biasanya. Tapi kalau sekarang nih untuk setup alatnya setup untuk semester 2. Jadi untuk mahasiswa fisika yang semester 2. Fisika dasar 2 kan? Kan jadi ada dua, ada fisika dasar 1, fisika dasar 2. Jadi ini tuh kalau lab ini khusus untuk mahasiswa fisika sama geofisika. Kalau untuk layanan selain fisika tuh ada di yang sebelah-sebelah. Oh gitu ya Mbak. Wah menarik banget sih ini. Ternyata di sini ada tiangnya, ada juga Ya, statif. statif. Oke namanya statif. Ada juga beban-bebannya. Ya, bebannya nanti diatur sendiri berapa ininya. Oke. Kelipatan 50, kelipatan 100, kayak itu nanti diatur sendiri. Wow. Wow. Pernah nggak step-step di sini praktikum? Kalau aku sih udah pernah waktu itu. Dan iya benar kata mbaknya, pernah jatuh ke mejanya dan Nah, jadi itu kalau misal nggak dikasih ini,
peredamnya lah istilahnya. Itu nanti bahayanya kalau merusak ini kan fasilitas kan. Iya, benar-benar gitu. Jadi ini udah banyak pembaruan sih alat-alatnya, kayak ditambah-tambahin gitu. Iya, kayak ini ada getaran teredam, terus yang ini bandul kan, tapi biasanya pakainya yang di sebelah sana bandulnya. Ini ya. Oke. Oke, kita udah ke Gas, kita lanjut yuk. Kita kan masih penasaran nih ada apa aja di sini. Iya sih, tapi sebelum lanjut kayaknya ada satu hal yang perlu yang penting banget. Apa tuh? Mbak, apa aja sih peraturannya selain pakai jas lab gitu di lab ini? Oh, peraturannya sih kalau nggak salah ya, Oh iya, nggak apa-apa Mbak. pakai jas lab, terus juga pakainya sopan. Terus kalau bisa pakai sepatu yang agak tertutup. Mana tahu kan nanti kalau ada yang pakai cairan-cairan kan kita ada yang fluida kan di sebelah sana. Oh iya. Tapi setup untuk fish day 1 biasanya, buku boiler, terus aliran air, pendinginan air kayak gitu. Gitu. Itu juga ada peraturan kalau misal datangnya nggak boleh telat, kayak 15 menit sebelum praktikum. Terus juga untuk minggu kedua biasanya tuh mengumpulkan laporan dulu kan dari sebelumnya kayak gitu. Oh iya, untuk melanjutkan praktikum selanjutnya Iya, tiketnya itu jadi ya? tiketnya tuh ngumpulin laporan untuk praktikum selanjutnya. Oke. Bisa ya, kita besok lagi bahas laporan praktikum tuh gimana sih, Cek. Tapi sekarang kita lanjutin dulu aja ke alat selanjutnya. Ya boleh. Kalau yang menarik yang lainnya ya? Mau yang boleh yuk. Mana nih Mbak? Menurut Mbak mana yang dulu? Yang ini cahaya. Oh, saya berarti. Bukan yang ini api. Oh, Ini kan juga api. Yang ini. Ya. Yang ini Infinity, tapi udah pakai layar. Jadi kalau biasanya kalian dulu pakai langsung mata atau udah pakai ini? langsung mata sih. Langsung mata kan, sekarang udah pakai mikroskop jadi lebih enak. Jadi nggak usah gini. Biasanya kan Oh. yang pakai kacamata kan susah melihatnya fokusnya kayak gitu. Oh. Jadi lebih enak ya sekarang. Berarti Jadi buat udah ditambahin. praktikum apa tadi? Mikroskop. Mikroskop. Iya. Oke. Terus juga ada yang listrik ini di sini, yang depan, yang udah di setup. Ini kawat pijar lampu listrik. Kawat buat Lampu listrik. hambatan, terus juga yang berkaitan sama kelistrikan elektronika. Nah itu nanti pelajarannya, aplikasinya di sini. Biasanya kan semester 2 tuh elektronika kan ya. Nah itu nanti di aplikasinya di sini. Oh, oke. Terus yang dari semester 1, semester 2 selalu ada tuh osiloskop. Cuma nanti beda apa yang mau dicari rangkaiannya. Nah kalau osiloskop ini kan banyak banget nih tombol-tombolnya nih. Biasanya nggak gampang gitu loh dibanding kayak yang rangkai yang lain. Jadi lebih rumit di aplikasiin tombol-tombolnya. Setupnya. Tadi kan Mbak bilang di semester 1 sama 2 itu beda kan? Spesifiknya tuh bedanya di apanya sih Mbak? Bedanya sih kalau di semester 1 tuh lebih banyak fluida sama mekanik ya. Kalau misal semester 2 tuh nanti udah ditambahin kayak optik, cahaya tadi, optik, terus juga listrik, terus juga kalor, kayak gitu. Jadi kayak semester 1 kan pengantar, semester 1 tuh lebih banyak bahas soal mekanik kan, kalau sesuai sama Holiday, buku panduan fisika dasar, jadi kayak lebih banyak mekaniknya. Tapi sebenarnya semester 1 sama semester 2 tuh hampir sama-sama. Mungkin bedanya misal osiloskop, ketika di semester 1 cuma sampai ini, rangkaian ini, terus untuk semester 2 mungkin jadi 2 rangkaian dan tambahan yang lain. Mantep. Terus juga yang mekanik lagi ada di belakang itu mesin Edward. Oh, masih. Mesin Edward. Ya, soalnya kalau yang fluida nggak di setup ya. Nggak di setup, bener nggak? Maksudnya belum di setup buat praktikum yang fluida ini karena kan belum dipakai. Oh, iya. Nah, kalau ini kan udah dipakai, ini kemarin sempat dipakai dan diganti beberapa ini. Diganti. Ini mesin Edward sama kayak pegas tadi, juga buat percepatan gravitasi, mencari percepatan gravitasi. Kalau bedanya sama yang pegas apa tuh Mbak? Bedanya sih nanti kayak membuktikan dengan cara mana yang lebih bisa presisi dapat nilai gravitasi yang sesuai sama standar.
Oh. Kalau di sini kan ini udah ada ininya, pejetannya sih, otomatis. Cuman kok nggak ada ya? Biasanya ada. Enggak, Wak. Ini kayaknya baru di setup ulang deh. Jadi di sini tuh banyak alat yang baru di setup ulang karena kan sempat kemarin nggak praktikum, jadi nggak kepakai, jadi kemudian diperbarui. Jadi nanti kalau misal udah ada mahasiswa baru yang lab di sini tuh udah alat-alatnya tuh lebih apa ya, lebih bagus, istilahnya lebih memudahkan gitu loh. Nah kayak gitu. Wow. Wah, Dan Ini juga ya Mbak, mesin ekspor. sama mesin airflow juga. Cuman ininya baru, ini kan baru. Oh iya. Ininya baru, kalau ini tiangnya baru. Satunya. Oh. Oh yang lama itu yang ada pejetannya di sebelah sana. Oh. Ini itu yang lama ya. Pejetannya tuh biar otomatis gitu Otomatis. ya Mbak? Jadi nanti ininya bebannya ditaruh di sini, salah satu kan. Bebannya taruh di sini terus nanti tinggal dipejet gitu, nanti dia turun. Wow. Nah dulu tuh susah karena belum ada alat-alat tambahan kayak gini nih. Dulu sering jatuh-jatuh, ininya masanya di sini itu sering jatuh ke bawah. Terus atas itu sering copot. Kayak kita harus naik-naik dulu. Kayak Ya gitu. ampun. Kayak sekarang banyak sih udah diperbarui terus biar Iya. lebih memudahkan. Oke. Jadinya nggak terkesan memberatkan. Iya. Jadi praktikum itu senang dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wow. sangat sangat dinantikan berarti nanti ya untuk Iya. praktikum ini. Bener banget. Aku aja kangen loh praktikum di sini. Walaupun banyak ya laporannya. Berlembar-lembar ya. Iya sih. Ya, Sangat melelahkan. ada manis ada pahit juga ya. Selalu gitu ya. Jadi ini nggak cuma fisika aja. Oh, Geofisika iya. iya sama. Untuk Fisda 1 dan Fisda 2 itu geofisika. Oh iya. Oh dia Cuma beda hari Kak. Beda hari ya, beda hari. Ya kan kalau sama hari bentrokan dong, keramaian nanti. Nah, ya. Keramaian kan ini cuma bisa nampung mungkin 20. 20 mahasiswa. Iya kan 22. 4 kan? Oh. 10 kan berarti. Iya kan kita juga dibagi waktunya. Ada Iya, yang pagi, benar. ada yang siang, ada yang siang, ada sore. yang sore kayak gitu. Oh. Jadi biasanya kalau asisten itu 2 alat. Jadi biasanya asisten 2 alat terus 4 mahasiswa gitu. Ya misal mesin Airbus ini sama tadi yang di depan kerdas, sama juga bandur. Sama. Kalau sekarang setupnya lagi banyaknya mekanik, listrik, sama optik. Optik juga di dalam ada ruang gelap juga optik lagi. Oke, iya, itu. nanti kita ke sana. Wah, menarik banget ya ternyata di lab ini. Iya. Ada Keren. Ya di depan sebenarnya ada listrik juga itu untuk Boleh Mbak, ayo kita ke sana. di depan lagi. Oke, ayo. Hah? Oh, boleh, boleh. Mbak dulu. Wow. Sama sih kayak kalau kerja lampu listrik. Bedanya? Pokoknya tentang listrik gitu. Ini lebih ke induksi dirinya yang diukur. Oh, ini. Nanti diukurnya ininya yang di istilahnya diatur-atur mau berapa, pelipatan berapa kayak gitu. Kalau listrik itu enaknya karena udah setup alatnya tuh udah gitu, tinggal paling tambahin colokan apa. Kalau sedangkan kalau mekanik kan kita harus nge-setup sendiri. Nah itu ada tingkat kesulitannya sendiri gitu. Wow. Gitu. Kalau ini Mbak, Sama sih. sama ya? Saya belum pernah megang ini loh. Oh. Oke deh. Tapi saya langsung dihubungkan ke osiloskop. Oh iya. Jadi kalau di osiloskop nanti ditampilkan dari itu di rumah. Nanti itu yang dicari. Boleh nggak Mbak dihidupin? Aku bukan asisten osiloskop kan. Jadi Oh. itu aku udah nampilin aja. Oke deh. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke Osiloskop ya. Iya. Yuk. Wah, gelap ya. Ya, jadi ini di lab optik. Kalau di sini, kalau pas
waktu ngambil data penelitiannya itu tuh dimatiin kan ruang gelap karena optik. Tapi kalau misal mau dipakai dulu buat pretest, jadi kan sebelum praktikum itu harus pretest dulu. Jadi pretest itu syaratnya buat praktikum. Jadi kalau di fisika itu kalau lulus pretest lanjut praktikum, kalau nggak lulus pretest biasanya nanti setelah praktikum dikasih tugas tambahan atau mungkin disuruh merangkai sendiri buat tambahan nilai pretest atau gimana, itu nanti tergantung asisten, kebijakan asisten kan. Nah di pretestnya itu di fisika juga ada 2 jenis, ada lisan sama praktek. Nah mungkin kalau di optik lebih cocok ya kalau dipakein praktek, karena kan optik kan ada banyak nih, ada lensa-lensanya ada banyak, terus juga alat-alatnya rangkaiannya juga lebih simpel untuk dijelaskan. Jadi kayak buat pretest tuh lebih memudahkan. Nah kita kan kalau asisten itu kalau untuk mahasiswa baru apalagi ya, itu kan fundamentalnya, dasarnya. Kalau misal sulit diterima kan justru memberatkan untuk nanti dipakai di aplikasi praktikum yang lain-lainnya. Wow. Mungkin contoh pretest praktek itu ini mungkin ditanyain benda-bendanya itu ya? Iya, pakai apa aja, terus apa yang biasanya sih kayak setupnya entah ini harusnya gimana, ini apa yang diukur, terus juga istilahnya sumbernya dari mana, atau mungkin yang mau ditanya apa yang sebenarnya mau kamu cari kayak gitu. Misal kayak tujuannya apa sih sebenarnya mau dicari itu apanya. Berarti sebelum pretest kita harus menyiapkan itu. Iya, paling nggak ada belajar. buku panduannya gitu ya Mbak? Ada buku panduannya ada 2 untuk semester 1 sama semester 2. Itu juga beda ya, bedanya karena kan praktikum setup alatnya kan beda-beda. Semester 1 sendiri, semester 2 sendiri. Itu juga untuk semester 1 karena pengenalan untuk mahasiswa baru kan, baru 1 semester kan, baru mulai semester, jadi biasanya lebih tebal. Itu tuh ada bahasan tentang regresi linier, ada juga regresi pakai bendera, pakai metode yang bidang miring itu, bidang miring, salah. Ini nanti bisa dikat ya, pakai bendera. Nah, itu nanti metode bendera namanya, aku lupa bilangnya. Oke. Oh iya Mbak, kan tadi kita juga sebelumnya udah ngecek ya, ada banyak kan tuh praktikumnya. Iya. Nah, terus nanti kita ada pretest, ada kita di tes pengetahuan kita untuk praktikum yang akan kita lakukan. Iya. Kita nanti tahu dari mana kita bakal melakukannya, kan ada banyak kita takutnya. Nggak mungkin kita pelajari 1 buku panduan kan? Enggak, jadi kan tiap mahasiswa itu kan ada paknya, terus ada jadwalnya, jadi nggak semua bisa dapat. Jadi mungkin di 1 buku panduan itu misalnya 12 praktikum, nah sedangkan jatah kalian praktikum itu cuma 6. Nah jadi dari 12 itu paling cuma 6 yang bisa kalian coba. Nah nanti yang 6-nya lagi itu dipelajari sebelum responsi. Responsi itu apa? Responsi itu ujiannya praktikum. Nah nanti dipelajari bisa share sama teman-temannya atau bisa tanya asisten yang megang alatnya. Jadi biasanya itu sebelum responsi, seminggu sebelum tuh lab boleh dipakai buat belajar, boleh juga ngubungin asisten. Kalau asistennya berkenan dia ngajarin kayak gitu. Jadi nggak semuanya 12 semua dipelajarin, dipraktekin maksudnya. Tapi nanti ketika responsi harus bisa. Untuk menghemat waktu kan nggak mungkin 12 minggu praktikum kan. Iya. Mantap banget. Ada 1 alat lagi ya Mbak di belakang kita? Ya di optik ini. Oh ya, tapi nggak megang alatnya. Iya. Jadi mungkin nggak bisa jelasin terlalu. Dulu aku pernah nih Mbak praktikum di sini. Terus kayak lampunya tuh harus dimatiin. Karena kan ini kayak fotometri. Sensitivitas ya? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Terus nanti kayaknya digeser-geser gitu. Ya ntar sejauh ini tuh diukur intensitasnya berapa gitu. Itu ada alatnya kan ya? Dan itu ada lampunya juga. Yang gitu deh. Sebenarnya kalau lebih lengkapnya alatnya tuh ada di lab masing-masing. Jadi kan ada lab mekanik, ada lab optik yang belakang sana lagi, ada lab listrik sama lab kalor. Jadi biasanya alat-alatnya udah lengkap di situ untuk yang layanan. Kalau untuk layanan kan untuk selain fisika. Jadi alatnya lebih banyak. Kalau di sini tuh istilahnya yang penting fundamentalnya itu dasar-dasarnya. Gitu. Karena ini nanti kan dipakai untuk praktikum di lab inti, juga di lab Sismata. Berarti praktikum fisika dasar 1 ini penting banget. Penting, karena dipakai di semua praktikum selanjutnya untuk mata kuliah fisika sebenarnya. Berarti di sini belum ada lah yang mencolok bisa, masih semuanya dasar lah ya. Iya dasar, masih sama-sama. Mungkin kayak misal optik ini nanti dipakai di fisika modern. Fisika
fisika modern, terus juga ada yang kayak listrik tadi, induksi diri itu juga ada di apa namanya atom dan molekul, atmol. Jadi juga ada itu magnetisasi atau apa itu yang kawat-kawat itu. Nah itu juga dipakai. Wow. Jadi ada macam-macam. Mantep banget sih ini mah. Berarti semester 1 harus diseriusin kan? Iya, dan juga semester 1 itu kan istilahnya belum banyak kesibukan kan. Maksudnya masih kuliah, terus juga mungkin ada pengenalan-pengenalan dari kampus gitu kan. Jadi belum istilahnya belum banyak apa ya istilahnya tanggungan lah. Kalau udah naik semester kan makin banyak mungkin tuntutan beasiswa atau tuntutan dari organisasi UKM dan lain-lain. Dan praktikumnya kan makin ke atas makin sulit, makin naik semesternya. Praktikumnya tuh jadi nanti kalau makin ke atas itu laporannya semakin tipis tapi semakin sulit. Jadi ketika laporannya semakin tebal itu berarti semakin mudah, ketika makin tipis itu makin sulit apanya? Sulit untuk menginterpretasikannya. Jadi memang makin ke atas, makin ke misal dari fisika segini, dasar, terus nanti inti jadi segini, terus nanti semata jadi segini. Nah itu ntar yang segini nih yang makin susah. Ya mungkin bagi kita yang masih maba itu mungkin makin susah, tapi kan seiring berjalan waktu nanti jadi bisa diaplikasikan. Iya. Tergantung sama bidang minat kan. Iya, bidang minat. Jadi nggak usah khawatir karena setiap semakin tinggi semester kita juga ilmunya kan juga semakin banyak. Iya. Jangan khawatir kesusahan sih, mantap. Kita akan menikmatinya. Ya, benar. Sekarang kita coba aja ke Mbak asisten. Oh iya, yang di luar tadi. Oh. Yang pertama. Ayo. Wow. Jadi ini sama kayak pegas tadi untuk mencari percepatan gravitasi, tapi dengan dua metode. Jadi metode pakai pegas sama pakai bandul. Jadi ini nanti diayunkannya ada derajatnya. Biasanya pakai ini, kayak ini. Berapa sekian, terus nanti diukur dalam misal 20 kali osilasi, waktunya berapa, terus nanti dibuat kayak gini. Analisa datanya. Analisa datanya tuh misalnya kayak gini contohnya. Jadi dicari apa yang mau dicari, entah periodenya atau mencari frekuensinya, nanti dari situ buat nentuin nilai gravitasi gini. Tapi mesti kayak gini bakal dijelasin sama asisten Pasti. Mbak. Jadi nanti kalau udah habis praktikum nanti bisa mungkin minta kontak asistennya buat ngubungin. Misal ada yang analisa ada yang bingung atau grafiknya ada yang bingung. Jadi kan yang dinilai di praktikum fisika dasar itu biasanya grafik dan pembahasan. Yang poin besarnya itu grafik atau pembahasan. Jadi ketika kalian dari analisa data dikasih terus harus bisa ngeplot grafik itu gimana, nah itu nanti dibahas di pembahasan. Mungkin ada yang beda sama literatur, jadi nggak harus sama kayak literatur. Malahan aneh gitu loh kalau ketika kita praktikum tapi sama penulisan literatur kalau nggak dijelaskan di pembahasan gitu. Kan berarti keren banget dong. Udah kayak penemu, udah bisa sama. Iya. Terus kadang tuh kalau pengalaman aku ya Mbak, tuh kadang tuh kayak teori sama hasil praktikum tuh beda gitu. Iya beda, itu tergantung sama tadi kan di setiap alat itu sebelum dipakai itu dikalibrasi dulu, diemulkan, disesuaikan sama standarnya gimana harusnya. Nah kalau ketika dikalibrasinya itu ada yang beda sama standar ya otomatis hasilnya nanti juga mengikuti. Jadi nggak sama kayak yang diharuskan atau diharapkan. Berarti normal ya Mbak kalau misalnya teori sama praktik itu Beda. beda. Ya mungkin itu jadi poin penting ya buat mahasiswa baru, apalagi kan ketika menemukan suatu permasalahan hasilnya tidak sama dengan teorinya, itu kan berarti harus ada idenya gimana membahas itu gitu. Jadi namanya praktikum itu salah atau beda atau gagal itu wajar kan, itu untuk pembelajaran. Namanya ilmu kan dipraktekkan, kalau nggak bisa dipraktekkan berarti itu ada yang salah juga ya mungkin. Atau mungkin kitanya yang tidak presisi waktu mengukur atau mungkin waktu menghitung atau bagaimana, itu kan kembali ke pribadi lagi. Oh ya, jadi kayak kekreatifan kita membahas masalahnya itu ya. Ya, tapi juga
sama dengan, maksudnya disesuaikan sama daftar pustakannya mungkin, atau disesuaikan sama teori yang ada di buku panduan tadi. Mbak mau nanya nih Mbak, kan misalnya kita praktikumnya udah dapat data dan hasil akhir gravitasi untuk gravitasi kan ini ya, dapatnya 11. Nah itu mungkin bisa salah perhitungannya atau nge-plot grafiknya. Jadi kan tadi ada yang, kalau ini tuh kebetulan pakai sistem tadi yang bendera tadi. Jadi diukurnya pakai yang 3, yang sini sama sini kayak gitu. Jadi ada yang pakai regresi segini, ada yang pakai bendera. Mungkin titik-titiknya ini waktu pakai metode bendera ini nggak pas, jadi bisa hasilnya beda. Atau mungkin ketika regresi linear itu kan banyak tuh rumusnya, ada salah input angka atau salah input data angka atau salah rumusnya, bisa juga. Jadi human error itu mempengaruhi hasil. Berarti tapi kalau salah dari datanya itu gimana Pak? Kalau memang dia salah pengambilan data? Nah itu bisa, kalau misal asisten berkenan ngambil ulang datanya di hari lain, atau mungkin bisa dibahas di pembahasannya. Jadi tergantung dari komunikasi antara praktikan sama asisten. Gitu. Karena kan yang menilai asisten, kecuali kalau responsi itu nanti yang menilai dosen. Wah, ngomong-ngomong responsi, jadi ini ya, kepo responsi itu apa, terus apa ya, gimana kiat-kiat dalam menjalani responsi gitu Mbak? Kalau responsi itu nanti biasa dari 6 kali pertemuan itu 1 kali seminggu, misalnya libur untuk nyoba alat, terus habis itu responsinya tuh biasanya ya takdim kalau di tugas. Jadi nanti kalian ambil undian, biasanya kan nanti tetap anak, cuma nanti mengerjakan laporannya sendiri-sendiri di tempat. Ini dalam waktu 3 jam itu udah ngambil data, udah analisis, udah bikin laporan. Tapi laporannya singkat kok kalau untuk responsi. 3 jam. 3 jam. Yang biasanya dikerjain seminggu. 4 hari ya? 4 hari. Atau berapa? 4 hari ya? Iya. Bisa Senin kumpul Kamis. Oh iya. Kamis kumpul Senin lagi. Kayak gitu. Hari ini 3 jam. 3 jam. Wow. Jadi lebih mempersingkat lagi. Dan kita kan nggak tahu kalau undian mau dapatnya apa. Mungkin yang belum kita dapat waktu praktikum, mungkin yang udah kita dapat. Jadi kayak laki tergantung. Wah, kita ada tanya-tanya banyak nih Mbak, kita ada keliling fisika dasar, dan makasih banget udah ngasih ilmu banyak banget ke kita. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah, sekarang kan sistemnya online. Wah, gimana tuh praktikum tapi online? Jadi lebih ke pembelajaran ke materinya, ke teorinya terus mungkin dari pihak basisnya nanti yang memberikan instruksinya. Itu kan udah bukan asisten ya, karena kemarin itu pakai Google Classroom, dan itu tuh yang mengisi, maksudnya yang memantau di Google Classroom itu kan laboran sama dosen yang mengambil. Mungkin bisa ditanyakan ke mas-mas laborannya. Wah, oke deh Mbak kalau gitu. Makasih banyak ya Mbak udah meluangkan waktunya mengisi materi semua di sini. Makasih banyak Mbak Anis. Kita pamit dulu dari Mbak Anis ya. Salam. Wah, banyak banget ya nih info yang udah kita dapat di laboratorium fisika dasar ini. Bener banget. Dan tentu banyak juga apa ya yang tadi kan Mbaknya bilang kan di sini tuh di setup untuk Fisdas 2 sebenarnya. Iya, tapi untung aja ada yang Fisdas 2 dan ada juga Fisdas 1. Iya, bener banget. Makanya teman-teman jangan khawatir kalau misalnya nanti apa namanya tema-temanya, judul penelitian apa praktikumnya kok beda dari yang di sini. Kok beda, itu jangan khawatir karena nanti tetap akan ada buku panduannya dan juga pasti diarahin ya nggak sih? Iya betul, walaupun masih online. Kamu ingat nggak dulu praktikum Fisdas 1 apa aja gitu? Yang di sini tadi belum kita ceritain. Ada pengukuran suhu air, ada aliran air, ada air raksa, dan di sini mungkin boiler juga nggak sih? iya ada boiler. Itu air raksa itu air boiler. Oh iya sama ya? Iya. Iya, walaupun banyak yang kurang, tapi nanti di buku panduan ada lengkap seluruh penjelasannya dan juga cara-caranya. Yes, benar banget. Tapi masih ada yang belum lengkap, yaitu info untuk online. Yes. Praktikum online ini gimana sih? Langsung kita tanya kepada sumbernya. Laporan di
laboratorium fisika dasar. Yeay, let's go. Halo Mas. Ya. Mari Mas. Ya. Salim new normal. Jadi Mas, di Ya. sini kami ingin bertanya Mas, ya. Kan kalau dulu saat praktikum offline kami ada praktikum kan ya. Ya. Kira-kira kalau masih online sama online akan sama aja atau tidak? Untuk akan menyikapi untuk yang sistem online atau praktikum yang di masa pandemi ini, nanti untuk lab fisika dasar sendiri akan mengadakan praktikum secara daring, yaitu nanti kita membuat video alat. Ya, ada beberapa alat nanti yang akan kita praktikum, ada 4 alat. Nanti alat tersebut kita video satu-satu. Nanti kita video, nanti kita diberi narasi di situ, nanti yang akan dinarasi dan penjelasan yaitu Bapak Ibu dosen. Nanti untuk laboratoriumnya cuma nanti mengoperasikan alatnya aja, cara mengambil datanya bagaimana, cara mengeset alatnya bagaimana. Nanti untuk penjelasan dan hasil datanya nanti dosen yang akan memberikan penjelasannya. Nanti akan melewat Google Classroom untuk praktikum daringnya. Untuk yang nanti untuk asisten nanti menggunakan Classroom juga. Nanti data di situ nanti baru kita upload pembagian tugasnya untuk asisten. Jika ada asisten tugas lab 1 dan tugas lab 2, itu tugasnya mengambil praktikum secara daring untuk pada saat ini. Wah, berarti yang daring saat ini ada asistennya tetap ya Pak? Tetap ada asistennya. Oh, Ya. mantep banget. Soalnya yang kemarin tuh dosen aja, belum ada asisten. Ya, untuk yang semester gasal ini, untuk yang semester tahun ajaran 2020-2021 nanti akan ada asisten yang akan ikut mengambil praktikum dari tersebut. Mantep banget nih. Berarti perbedaannya itu pakai Google Classroom dan cuma 4 praktikum ya Pak dari 12. Ya, nanti untuk praktikumnya ada 4 praktikum, yang sebelumnya nanti ada teori alat juga. Sebelum praktikum nanti ada pengantar teori alat juga. Setelah itu nanti juga ada responsi. Jadi nanti rangkaiannya ada 6 kali rangkaian praktikum. Jadi pertemuan pertama nanti pengantar, perkenalan, Ya. terus 4 kali praktikum, Ya. langsung responsi. Responsi. Mantep banget. Walaupun kita nggak nyoba alat, tapi kita tetap bisa ngerasain praktikum Ya. lewat video. Video alat yang sudah ada nanti akan di-share di Google Classroom. Kira-kira ada kendala dalam pengambilan video atau penyiapan bahan untuk praktikum gitu nggak Mas? Untuk pengambilan video tentunya ada kendala karena di kondisi saat ini kita kan secara mendadak. Nanti pengeditan video yang agak bermasalah atau mengalami kesulitan, mungkin pengeditan video ya. Kita kalau membuat video mungkin gampang, ya tinggal rekam aja nanti, tapi menjadikan video itu menjadi bagus dan bisa gimana ya, bisa dilihat dan bisa dipahami, mungkin yang harus kita Gitu itu ya harus kita berikan kepada praktikannya seperti itu. Ternyata nggak cuma praktikannya yang Kesusahan ngerasa ya, ternyata pengurus labnya juga karena yang normal ini. Iya betul, karena itu perlu ahli khusus ya untuk mengedit video itu kan, tidak semua orang mungkin bisa tapi cuma asal-asalan gitu. Iya. Tapi kalau dibikin video yang bagus mungkin perlu ahli yang khusus. Wah, kita udah ngerti nih sekarang praktikum online tuh kayak gimana. Hal gitu, Terima kasih Pak untuk infonya juga telah memberitahu kita dengan gimana cara-cara praktikum online. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas. Wah, akhirnya udah selesai ya kita ya. iya kita habis dari lab fisika dasar. Yang di lantai 1. Lantai 1. Lab fisika ada berapa sih? Ada berapa lantai? 3 nggak sih? Oh iya 3 ya. Tadi juga udah sempat dibahas. Iya bener. Kalau habis dari lantai 1 berarti kita ke lantai 2 dong.
Oh kirain mau ke lantai 3. Jangan, ini bolak-balik kita. Capek. Oke deh. Yuk, sekarang kita langsung aja ke lantai 2. Itu fisika Atom dan inti.